Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sebelum belajar, mari kita berdoa supaya belajar kita diberkahi oleh Allah. Ada yang tahu lagu sikap berdoa seperti apa? Tidak. Baik, Ibu ajarkan ya. Dengarkan. Tanganku ada dua, jarinya lima, ku susun semuanya, ku siap berdoa. Bisa? Bisa. Oke, bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Tanganku ada dua, jarinya lima, ku susun semuanya, ku siap berdoa. Baca doa dimulai. Amin. Berdoa cukupkan. Semoga kegiatan belajar kita hari ini dapat bermanfaat dan dapat diberkahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai pelajaran bahasa Indonesia. Kalian tahu apa itu dongeng? Tahu. Ya, dongeng itu sebuah cerita yang isinya baik cerita rakyat, cerita hewan-hewan, atau cerita legenda-legenda yang terjadi di sekitar kita. Nah, Ibu mau tanya, apa yang kalian pikirkan jika Ibu memberikan dongeng tentang Malin Kundang? Apa yang terbesit di pikiran kalian? Dikutuk, ya. Terus apa lagi? Durhaka, betul. Terus apa lagi? Apa coba? Yang dikutuk jadi apa? Batu. Jadi batu, betul ya. Jadi batu. Nah, itu merupakan amanat dari sebuah dongeng. Jadi, kalian tahu tidak amanat itu apa? Pesan. Betul. Amanat itu adalah pesan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis dalam sebuah dongeng atau cerita. Betul. Baik, hari ini pembelajaran bahasa Indonesia ini Ibu akan menerangkan mengenai unsur intrinsik. Ada yang tahu tidak unsur intrinsik itu apa? Tidak tahu? Oke, Ibu jelaskan. Unsur intrinsik itu adalah suatu unsur yang membangun atau mendasari sebuah cerita agar dapat tersusun secara baik dan benar. Betul. Unsur intrinsik itu terdiri dari 8. Yang pertama ada tema. Apa? Tema. Tema itu adalah gagasan pokok yang menjadi dasar untuk menulis sebuah cerita atau dongeng. Misalnya tadi Ibu membahas mengenai cerita Malin Kundang. Nah, yang mendasari cerita tersebut idenya yaitu sosok anak yang durhaka terhadap orang tuanya, betul. Lalu yang kedua, selain tema ada tokoh, betul. Nah, tokoh itu orang-orang yang berperan dalam suatu cerita atau dongeng. Nah, tadi ibu jelaskan ada cerita Malin Kundang, berarti tokohnya ada Malin Kundang. Lalu ada siapa yang mengutuk Malin Kundang? Ibunya, betul. Lalu ada siapa? Istrinya, betul. Seperti itu. Itu salah satu bentuk-bentuk tokoh dalam sebuah cerita. Tadi sudah ada 2 ya unsur intrinsik itu. Coba unsur intrinsik itu apa tadi Ibu jelaskan? Tema, tokoh. Ya, tema dan tokoh, betul. Lalu yang ketiga ada latar. Latar adalah suatu tempat atau suatu waktu yang terjadi dan menjadi tokoh dalam cerita tersebut. Misalnya, Malin Kundang itu di mana coba? Ada yang tahu nggak? Di Sumatera, di Padang, betul, di Padang. Malin Kundang itu di Padang. Tentaranya berarti latar waktu dalam cerita Malin Kundang adalah di Padang, betul. Nah, itu salah satu bentuk latar. Lalu ada alur. Alur itu adalah suatu jalan dalam sebuah cerita. Nah, kalau misalnya alur itu dibagi menjadi 3, ada alur maju, betul. Ada alur mundur, ada alur campuran, betul. Nah, kalau alur maju itu menceritakan dari kisahnya dari A sampai Z secara runut. Misalnya, Ibu menceritakan sebuah cerita, menceritakan tentang hari ini sampai nanti Ibu menceritakan Ibu masa depan seperti apa. Kalau alur mundur
itu menceritakan kisah masa lalu. Misalnya ibu menceritakan Malin Kundang. Malin Kundang itu alurnya alur mundur karena terjadi pada zaman dahulu. Betul. Lalu kalau misalnya alur campuran itu alur yang menggabungkan antara alur maju dan alur mundur. Betul. Lalu tadi udah ada berapa? 4. Ada T, to, lata. Betul. Lalu yang kelima ada amanat. Amanat itu suatu pesan yang terkandung dalam sebuah cerita atau dongeng. Tadi sudah kalian sebutkan secara betul ya. Malin Kundang itu pesannya ada jangan durhaka, terus tadi ada dikutuk menjadi batu, lalu ada tidak boleh membangkang kepada orang tua, seperti itu ya. Itu adalah sebuah amanat. Tadi baru ada tema, tokoh, latar, alur, amanat. Nah, kita masuk kepada watak. Watak atau penulis. Watak itu adalah karakter yang membangun tokoh-tokoh yang tadi sudah disebutkan ya. Nah, watak itu ada watak antagonis, protagonis, dan watak yang sebagai peneng. Kalau antagonis itu watak jahat. Kalau protagonis itu watak baik. Nah, kalau watak penengah itu watak yang menjadi sosok penengah dalam sebuah cerita. Misalnya ada kancil dan buaya, ada kelinci dan buaya yang sedang berantem. Buaya ingin makan kelinci, tapi kelinci tidak mau dimangsa oleh buaya. Nah, datanglah sosok kancil. Kancil memberikan solusi bagaimana buaya dapat melepaskan kelinci dan kelinci dapat kabur dari ancaman buaya. Nah, itu watak kancil adalah watak sebagai tokoh penengah, betul. Lalu setelah watak ada juga sudut pandang. Sudut pandang itu cara penulis memandang sebuah cerita. Misalnya, sudut pandang itu bagaimana penulis menuliskan sebuah cerita. Ketika penulis mengatakan aku, berarti penulis menunjukkan dirinya sendiri. Itu merupakan kata ganti pertama. Kalau penulis menunjukkan kata dia, misalkan dia pergi membawa apel dalam sebuah cerita, berarti itu menunjukkan kata ganti yang ketiga. Sedangkan kalau ada kata-kata kamu, misalnya kamu dan dia pergi ke rumah temannya, nah berarti itu menunjukkan kata ganti yang kedua. Betul. Terakhir itu ada gaya bahasa. Gaya bahasa itu adalah bahasa yang digunakan oleh penulis dalam sebuah cerita. Nah, ketika penulis menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, berarti menggunakan bahasa baku. Lalu kalau misalkan penulisnya menulis dengan kata-kata gue atau lo, berarti bahasa tidak baku ya. Nah, lalu ada juga bahasa saya dan anda, itu berarti bahasa formal. Lalu misalkan ini ibu akan membagikan sebuah cerita. Nah, nanti kalian dapat menyimpulkan apa unsur intrinsik yang terdapat dalam cerita ini ya. Bisa dimengerti? Silahkan. Jangan lupa tulisannya ya. Sudah? Oke, nanti ibu periksa ya. Nah, dengarkan ya, ibu akan menceritakan sebuah cerita. Kalian simpulkan 5 unsur intrinsik dari cerita yang ibu sampaikan ya. Oke, dengarkan ya. Judulnya Pohon Apel yang Tulus. Dahulu kala ada sebuah pohon apel yang sangat besar. Ada juga seorang anak laki-laki yang sedang bermain di pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon apel itu. Pohon itu juga senang bermain bersama anak tersebut. Hingga waktu berlalu, anak-anak laki-laki itu tumbuh menjadi sosok yang dewasa. Pada suatu hari, dia datang kembali pada pohon apelnya, menyambut dengan gembira. Si pohon apel lalu berkata, "Ayo bermainlah bersamaku nak," ajak si pohon apel. Lalu kata anak
saat ini aku tak punya waktu untuk bermain. Saat ini aku hanya membutuhkan rumah untuk tempatku tinggal. Bisakah kau membantuku?" kata anak tersebut. Lalu pohon apel berkata, "Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini sebagai bahan untuk membangun rumahmu." Jadilah anak itu kemudian langsung memotong semua cabang pohon yang terdiri dari pohon apel tersebut dan pergi dengan riang membawa bagian-bagian cabang pohon apel tersebut. Pohon apel itu terlihat sangat senang dan gembira karena dapat membantu si anak membangun rumah. Tapi sejak saat itu anak tersebut tidak pernah kembali mendatangi pohon apel. Pohon apel merasa sedih dan kesepian. Lama dari hari itu akhirnya anak itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama menjadi sosok yang tua. Lalu pohon apel berkata pada anak-anak lelaki tersebut, "Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa untukmu," kata pohon apel. Lalu anak tersebut bilang, "Tak apa, aku hanya butuh sebuah tempat untuk beristirahat sekarang," jawab anak laki-laki itu. Lalu pohon apel dengan semangat bilang, "Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah di sini bersamaku sebentar lalu beristirahat," lanjut pohon apel. Laki-laki tersebut duduk bersandar pada batang pohon apel yang tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia karena akhirnya dia dapat berkumpul kembali dengan anak laki-laki tersebut, meskipun dia tidak dapat memberikan apa-apa lagi pada anak tersebut. Tamat. Nah, coba simpulkan. Ibu mau tanya, siapa yang menjadi tokoh dalam kisah pohon apel yang tulus? Anak laki-laki dan pohon apel. Pohon apel, betul. Lalu bagaimana sifat anak laki-laki tersebut? Anak laki-laki tersebut sebenarnya baik, tapi dia tidak mengunjungi pohon apel ya. Jadi pohon apel merasa sedih, betul. Ingin memberikan soal atau tugas unsur intrinsik yang tadi Ibu sudah jelaskan. Ada pohon apel yang tulus. Ini ada soal yang terdiri dari 10 butir soal. Soalnya ini pilihan ganda ya. Dikerjakan di sini aja ya. Soalnya pilihan ganda. Nah, ini di sini ada pengertian unsur intrinsik tadi. Lalu tadi alur dibagi menjadi berapa. Nah, jadi kerjakan ya. Jangan lupa beri nama dan kalau sudah disimpan dulu, nanti Ibu ambil. Paham? So, kerjakan ya. Yang sudah boleh dikumpulin. Dua-duanya sama soalnya. Oke. Terima kasih ya sudah mengisi soal dengan baik. Nah, sebelum menutup kegiatan pembelajaran, Ibu mau tahu apakah kalian dapat menyimpulkan proses pembelajaran hari ini? Tadi kita belajar apa aja coba? Unsur intrinsik. Apa unsur intrinsik teh? Unsur intrinsik artinya unsur yang membangun untuk mendasari sebuah cerita atau dongeng. Unsur intrinsik terdiri dari apa aja coba? Tema, tokoh, latar, alur, amanat, gaya bahasa, watak, Sudut pandang. Betul. Nah, coba tadi kita bercerita tentang pohon apa? Pohon apel. Pohon apel yang apa? Tulus. Yang tulus, betul ya. Nah, tadi alur dibagi menjadi berapa? 3. Ada alur apa aja coba? Maju, mundur, Campuran, betul. Kalau kalau watak dibagi menjadi berapa? 3. Ada watak, Antagonis, protagonis, penengah. betul.
Betul, oke. Terima kasih. Cukup sekian pembelajaran dan materi belajar pada hari ini. Semoga dapat memberikan manfaat, khususnya bagi kalian, umumnya bagi kita semua ya. Ibu tutup pembelajaran kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.